Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi nyeri lutut bagian samping terasa pegal sampai ke betis. Oke, permasalahan di kondisi seperti ini adalah karena terjadi kekakuan ataupun ketidakseimbangan kinerja dari otot lutut bagian samping. Dalam hal ini adalah biasanya karena otot tensor fascia lata atau iliotibial band-nya terganggu. Bisa dikarenakan karena overuse atau overaktivitas, bisa juga karena cedera ataupun juga karena ada gangguan masalah di sendi lutut. Oke, jadi kenapa kok nyeri lutut bagian samping bisa menyebabkan sering pegel atau merasa cepat lelah pada daerah betis? Kadang orang salah persepsi dengan kondisi ini, dikira ada masalah pada betisnya. Padahal sumbernya bukan di situ. Sumbernya yang paling sering adalah karena otot di area samping lutut tersebut yang bermasalah. Jadi fungsinya dari otot lutut bagian samping ini adalah sebagai penstabil ketika kita posisi berdiri ataupun berjalan. Nah, itu yang menstabilkan antara pinggul dan lutut. Jadi kalau otot itu bermasalah, otomatis kinerjanya akan terganggu. Nah, dalam hal ini nanti setelah karena terganggu, dia tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana semestinya. Akhirnya diambil alih oleh otot-otot di bawahnya. Dalam hal ini adalah otot-otot betis itu. Nah, karena otot betis itu istilahnya kompensasi di otot betisnya. Sebenarnya otot betis ini bekerja tidak sesuai dengan fungsinya dia. Dia hanya mengcover karena otot yang semestinya bekerja tidak bisa optimal. Nah, akhirnya mengapa otot betis ini terasa juga pegel, sering pegel. Jadi keluhannya biasanya pasien yang sering terjadi itu dia tidak kuat kalau berjalan lama. Berjalan lama sebentar, berapa 100 meter udah terasa pegel, udah terasa capek di kaki, mulai dari paha sampai ke betis. Seperti itu. Juga biasanya dari duduk mau berdiri juga terasa sakit berat gitu. Dari duduk ke berdiri gini, aduh. Nah, itu terasa berat di paha maupun di lutut. Oke, bagaimana cara terapinya? Kita langsung saja bagaimana cara memulihkan jika terjadi kondisi seperti ini. Ini adalah cara terapinya. Pertama kita siapkan ujung botol kaca yang ujungnya ada geriginya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk merilis ketegangan otot-otot di area lutut bagian samping. Oke, caranya pertama sebelum kita gosok kita baluri dulu dengan minyak. Jadi ini misal perumpamaan ini harusnya tidak boleh pakai kain, jadi nanti botol harus bersentuhan langsung dengan kulit. Pertama kita baluri minyak dulu, minyak yang licin, bisa baby oil atau minyak tawon atau minyak yang lain, yang penting licin, tidak mudah menguap ataupun terlalu lengket, tidak disarankan. Jadi yang licin aja biar enak kita nanti merilisnya. Baluri dulu minyak sisi bagian samping. Nah, terus posisikan tidur kita seperti ini, tidur miring. Nah, jadi lutut kita posisinya seperti ini, miring. Jadi otot mana yang digosok? Yang digosok adalah, nah ini kan sudah miring gini. Jadi antara sini, pinggul sini sampai ke bawah lutut bagian samping, kita gosok aja seperti ini. Nah, seperti ini. Gosoknya boleh dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, terserah. Jadi samping-samping ini boleh, tapi saya sarankan dari atas ke bawah. Karena apa? Karena ini lebih mudah seperti ini. Nah, setelah kita menggosok seperti ini, kita akan nanti merasakan ada kekakuan atau gerenjelan-gerenjelan di otot sekitar ini. Nah, itu biasanya paling sakit. Yang gerenjel-gerenjel itu lebih sensitif atau sakit.
Nah, itu dioptimalkan terus seperti ini. Awal-awal tidak usah terlalu kuat, gini kan aja. Nah, berapa menit? Kalau bisa, kalau pertama kali terapi ya agak lama, sekitar 10 menit digosok-gosok seperti ini. Jadi cuma digosok-gosok seperti ini. Cara ini adalah cara yang paling aman, tidak usah ngerti bagaimana cara teknik pijat ataupun yang lain-lain. Kita tinggal gosok aja seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai di area ini, kita juga bisa menggosok di area betis seperti ini. Bagian belakang. Ini kan betis depan, ini belakang. Kita gosok seperti ini saja. Nah, kalau sudah lama biasanya otot betis ini ya juga tegang, terasa tegang, padahal sebenarnya ini adalah cuma kompensasinya aja. Jadi sumber masalahnya bukan di betis. Oke, gosok-gosok saja seperti ini. Ini kalau yang di betis tidak usah terlalu lama, bisa separuhnya. Kalau ini 10 menit, ini 5 menit saja. Oke, lalu selanjutnya otot yang mana lagi? Jadi setelah samping, bawah, ini kembali ke atas lagi. Jadi di otot pantat sini, pantat samping sini. Nah, ini seperti ini. Oke, membelakangi kamera. Oke, permisi ya. Permisi. Jadi seperti ini. Banyak saya hadap sana. Nah, ini otot yang ini kita gosok seperti ini. Nah, jadi otot-otot bagian gluteus di sini, grup otot gluteus akan mengalami ketegangan juga ini. Nah, jadi harus digosok seperti ini. Nanti akan merasakan sakit atau ada gerinjalan. Oh, ini kok sakit? Nah, ya itu digosok-gosok terus. Karena otot itu yang bermasalah. Oke, seperti ini. Nah, pokoknya optimalkan area pantat, lutut samping, sama betis. Udah umek-umek aja seperti ini. Nah, dilakukan setiap hari jika tidak terlalu jarum. Atau setelah digosok ini kok jarum, itu udah nggak apa-apa, udah biasa, kompres dingin saja. Jika kuat, besoknya boleh dilakukan terapi seperti ini. Lebih sering lebih baik seperti itu. Tapi kalau tidak kuat ya karena jarum, 2 hari sekali harus diterapi seperti ini. Oke, itu cara ngerilisnya. Apakah selesai di sini? Oh, tidak. Jadi setelah dirilis, otot-otot ini sekitarnya juga harus diaktifkan. Harus kita latih gerakan aktif. Nah, caranya bagaimana? Kita sama, mulai dari posisi tidur seperti ini. Tidur miring. Nah, gerakan samping, gerakan ke atas seperti ini. Lutut ke atas, posisi samping seperti ini. Oke, 10 kali diulangi sampai 3 kali repetisi. Lalu lutut ditekuk seperti ini, angkat ke samping. Lakukan 10 kali pengulangan, 10 kali, terus repetisinya 3. Oke, seperti itu. Lalu berbalik seperti ini. Lutut yang satunya taruh di depannya, lalu gerakan ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, seperti itu. Lalu gerakan selanjutnya kita tidur terlentang, lutut putar ke dalam ini. Mulai dari sini. Nah, tarik ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tarik nafas, ulangi lagi sampai 3 kali repetisi. Terakhir juga latihan gluteus, otot-otot pantat dengan bridging seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10 kali. Ulangi sampai 3 kali pengulangan. Oke.
Oke, nah itu adalah tips sederhana bagaimana cara mengatasi lutut bagian samping terasa kemeng sampai ke area betis. Oh ya, latihan ini bisa kita terapkan untuk rilisnya, gosok-gosoknya sehari sekali bisa, tapi untuk exercise-nya kita optimalkan bisa sehari 3 kali. Misal bangun tidur atau siang hari saat istirahat ataupun menjelang mau tidur. Lakukan terus exercise seperti itu. Cara ini sangat simple, insya Allah bisa membantu dengan kondisi atau keluhan seperti yang disebutkan di awal video. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di video atau di channel Yunus Mirza Official. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bermanfaat.